Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah. Apakah kalian sehat semua? Yes, okay. Apakah ada yang sakit hari ini? No way. Anak sekalian, siapakah yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Baik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu ya. Baik, silakan ketua kelas pimpin. Baik sekalian teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran yang hari ini yaitu surah An-Nisa dan An-Nahl, kita akan mengulang pembelajaran minggu yang lalu. Masih ingat minggu yang lalu yaitu tentang sholat? Apa itu sholat? Sholat adalah doa. Iya. Siapa yang tahu istilah sholat? Iya. Doa bagi sholat, bagi yang melaksanakan sholat, dia mendirikan yang agama. Bagi yang melalaikan sholat, dia melunturkan yang agama. Dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tepuk tangan. Siapa yang tahu tentang zikir? Zikir artinya mengingat Allah. Alhamdulillah. Hari ini sekarang anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada satu hal yang harus kalian ketahui, tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran tutur sebaya, kalian harus memahami surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Memahami kandungan ayat itu sesuai dengan tajwidnya juga. Yang kedua, yaitu melalui pembelajaran praktik, kalian dapat memahami surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64. Itu pembelajaran berbasis produk, kalian akan dapat membuat suatu karya tentang konsep definisi hadis. Ini ada 4 ya anak-anak ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Baik sekalian, kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang surah An-Nisa ayat 54 dan surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya Allah. Terima kasih ya Syifa, bacanya bagus sesuai tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bagus sekali bacanya. Sekarang satu lagi ibu minta ke depan membacakan surah An-Nisa.
dalam bidang agama. Di sini Allah menggambarkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang beriman taatlah kepada Allah. Bagaimana taat? Yaitu mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Taatilah Allah. Itu lagi taatlah Rasulmu. Jadi apa-apa yang Rasul sampaikan kepada kita taat. Misalnya Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Itu dalam hadis. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi kita harus taat kepada Rasul, ya. Setelah Allah kita taat kepada Rasul. Siapa itu Rasul? Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Adalah utusan Allah sebagai menyampaikan wahyu kepada kita. Apa itu wahyu yang sampaikannya? Adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum dalam Islam. Setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Itu sumber hukum Islam ada berapa anak? Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kita bisa lihat kepada hadis. Seperti shollu kama ra'aitumuni sholli. Itu di ada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Baiklah sekalian, hari ini sudah paham pelajarannya? Jadi hukum Islam ada berapa nak? Al-Quran dan hadis. Apabila tidak ketemu di Al-Quran, berarti kita cari di hadis. Al-Quran itu secara mujmal, secara global. Kalau hadis adalah menjabarkan apa yang ada di Al-Quran. Jadi yang menjabarkan itu siapa? Karena Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Pertama dia menerima apa itu secara berangsur-angsur. Apa itu berangsur-angsur? Secara bertahap, Pak. Berapa bulan, berapa hari? Masih ingat nggak? Nabi menerima wahyu secara bertahap-tahap. Masih ingat nggak pelajaran waktu kalian dulu sama Pak Fikri? Berapa hari? Masih ingat? Oh, saya ingat. Waktu pelajaran. Jadi Al-Quran itu disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Pertama ayat itu adalah surah Al-Alaq, Iqra. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, Iqra, bacalah. Hari ini kita menonton yang saya bilang itu Surabaya, menonton tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Perhatikan ya. Hari ini kita ice breaking. Silakan, Siva. Ayo semangat. Dengan berenang, duduk yang manis, siap berdoa. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Wah, udah semangat ya mau belajar berikutnya. Nah, sekalian kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang hadis. Apa fungsi hadis? Untuk memperkuat daripada hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Itu fungsi hadisnya. Juga merinci Al-Quran yang masih mujmal, merinci ayat yang masih mujmal. Yang tadi saya bilang, dalam Al-Quran tidak ada bacaan sholat, gerakan sholat. Al-Quran itu masih mujmal, maksudnya cuma masih global, tidak ada perinciannya. Makanya dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hadis Nabi ada yang dijelaskan bahwasanya sesuatu yang menzolimi diri kita itu adalah berdosa. Karena kalau kita masih menzolimi tubuh kita enggak? Masa enggak? Dalam Al-Quran nggak ada rokok. Narkoba ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu dinamakan khamr wal maisir. Sebenarnya khamr, maisir, judi adalah dosa
adalah Putri. Kelompok 3 adalah Kalisa. Kelompok 4 adalah Fadli. Jadi Ibu kasih. Tadi Kalisa, kandungan dari Anissa. Apa tadi? Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Nah, ini tugasnya. Kandungan dari surah An-Nisa dan Al-Qamari. Ya, ini tugasnya. Dan sekalian kita simpulkan pelajaran kita hari ini adalah tadi mengenai surah An-Nisa ayat berapa tadi? 59. Bahwasanya kita harus taat dulu kepada Allah, perintah Allah yang kita taati. Setelah itu nabinya, Nabi Muhammad SAW, yaitu hadisnya. Udah itu baru kepada pemimpin dan umara. Udah itu sekalian, kita juga harus selain taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin, kita harus apa juga menjalankan semua yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu apa? Sholat, supaya kita menjadi hamba Allah yang baik dan bertakwa, ya. Dan jangan lupa kita harus menjalankan juga selain hukum Al-Quran, yaitu hadis. Hukum Al-Quran ada berapa? Itu Al-Quran dan hadis. Yang itu menjadi pedoman hidup kita. Ya, tidak boleh kita keluar dari real yang ditetapkan oleh Allah, Al-Quran dan hadis. Jika kita tidak menemukan sesuatu perkara hukum di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Apabila ada hukum pada zaman sekarang yang tidak ada kita temukan di dalam Al-Quran, ada di dalam ada tugas LKPD. Yang catat sekarang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Tuliskan ayat surah An-Nisa. An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Ya, sebelum ikut tutup kita ice breaking ya. Ditutup dengan pantun formatik. Silakan. Siang-siang pergi paman. Hari Minggu diam di rumah.